Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas bimbingan-Mu, hingga kami dapat berada di tempat ini. Kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada minggu hari ini Tuhan. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Ibadah ini terjadi dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang telah mengurapi anaknya Yesus Kristus menyertai engkau. Dipersilahkan duduk. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Nas pembimbing pada minggu hari ini terambil dari Ayub pasalnya yang ke-42, ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita semua. Aku tahu bahwa engkau sungguh melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Demikian pembacaan nas pembimbing. Mari kita nyanyikan nyanyian kesanggupan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 125.
Alkitab kita kembali dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Demikianlah pembacaan berita anugerah. Mari kita nyanyikan pujian untuk menyambut firman dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 183. Mari sebarkan Injil. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Silakan duduk. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini Tuhan, kami masih merasakan kasih karunia, anugerah yang terus Tuhan limpahkan atas kami. Terima kasih Yesus untuk kesempatan hari ini. Kami boleh ada di tempat ini untuk bersekutu, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Teristimewa Tuhan, sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan hadir di setiap kami, menyucikan hati kami, menguduskan hati kami, sehingga kami anak-anak-Mu diberi kemampuan untuk mengerti kehendak Tuhan atas hidup kami. Demikian juga untuk hamba-Mu Tuhan, urapi dengan kuasa Roh, sehingga setiap apapun yang keluar melalui lidah bibir hamba-Mu tetap ada dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apa kabar? Kita sudah lama nggak ketemu ya. Puji Tuhan, walaupun melalui kamera ini kita bisa sama-sama bertemu untuk saling mengungkapkan rindu kita masing-masing. Teristimewa hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan buka dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 20. Sudah ketemu? Saya akan membacakan untuk kita semua. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan.
Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang, berkata-kata buat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Amin. Demikian Bapak Ibu pembacaan firman hari ini. Berbahagialah kita semua yang sudah baca merenung, terlebih-lebih yang mampu melakukan dalam hidup sehari-hari. Bersabdalah Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Pasti sehat semua ya, puji Tuhan. Walaupun kita belum bisa bersatu di tempat ini, di gedung gereja, kita beribadah, Bapak Ibu di rumah masing-masing, tapi saya yakin Bapak Ibu saat ini dalam keadaan baik. Minggu Paskah yang keempat ini, kita akan sama-sama merenungkan firman dari 2 Raja-Raja 7:1-20 tadi, dalam terang tema Tuhan sanggup mengubah keadaan. Tuhan sanggup mengubah keadaan. Bapak Ibu Saudaraku, pernahkah Bapak Ibu sekalian mengalami masalah yang kemudian masalah ini membuat Bapak Ibu sekalian itu terus gak bisa mikir lagi ya. Saking rumitnya, saking beratnya masalah, kemudian Bapak Ibu sudah gak bisa mikir lagi. Sudah mencoba berbagai cara. Cara ini dicoba, cara itu dicoba, orang ngomong gini dicoba, tapi semuanya itu gak bisa menyelesaikan masalah. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita diberhadapkan pada masalah, dibelenggu pada masalah yang sangat rumit, ini muncul 2 sikap biasanya ya. Muncul 2 sikap. Sikap yang pertama, ini orang akan pesimis ya. Pesimis itu ya nggak ada semangat lagi, nggak ada kemauan lagi untuk menyelesaikan masalahnya, karena dia berpikir sudah mencoba berbagai cara tapi tetap baik koyok ini, ya wis lah. Akhirnya dia menyerah, nggak ada harapan, nggak ada usaha apapun. Nah kemudian yang kedua, sikap yang kedua yaitu optimis. Nah, orang seperti ini biasanya ketika dia punya masalah yang berat sekali, dia nggak hanya terus menyerah, Bapak. Dia akan punya keyakinan yang sungguh, keyakinan yang kuat, bahwa dia percaya Tuhan akan menolong dia, dan dia akan berusaha mencari apa? Mencari jalan sampai masalah itu bisa teratasi. Nah ini orang yang optimis. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop yang kita baca hari ini, bangsa Israel ini mengalami krisis. Mereka juga merasakan hal yang sama ketika terbelenggu oleh masalah yang sangat berat.
yaitu memiliki sikap pesimis tadi. Ini terbukti dari apa yang dilakukan oleh perwira tadi yang menjadi ajudan raja. Nah, saat Elisa, Nabi Allah ini berkata demikian, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga 1 sikal di pintu gerbang Samaria. Nah, kemudian perwira ini bagaimana? Menjawab, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu terjadi? Nah, sulit bagi perwira ini untuk percaya akan nubuatan Nabi Elisa. Sulit sekali perwira ini percaya apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa ini. Karena kenyataannya bangsa Israel saat itu sedang mengalami krisis. Jadi dia mana mungkin yang diucapkan itu benar. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jadi bangsa Israel ini mengalami krisis, tidak hanya krisis kepercayaan tidak, tetapi krisis keamanan, krisis ekonomi, krisis kepercayaan diri, terlebih-lebih krisis iman. Jadi mereka sudah mulai tidak percaya lagi kepada Tuhan, bahwa Tuhan sang sumber penolong bagi mereka. Ini membuat mereka goyang, mereka tidak mempercayai lagi. Karena apa? Penderitaan yang mereka alami begitu sangat berat. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu, Bapak Ibu, ini benar-benar mengalami situasi yang sangat menyedihkan, situasi yang sangat memprihatinkan. Mereka kekurangan makanan saja harus berebut, Bapak Ibu. Mereka harus makan dengan cara berebut. Jangankan makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang halal, makanan yang najis pun itu mereka perebutkan, Bapak Ibu. Di sana diceritakan bagaimana kepala keledai itu dijual dengan harga tinggi. Kemudian kotoran merpati, Bapak Ibu, tai merpati itu pun dimakan oleh mereka. Harganya pun sangat mahal. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan betapa kondisi bangsa Israel saat itu sangat-sangat luar biasa di dalam penderitaannya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kondisi orang Israel ini begitu memprihatinkan, sangat memprihatinkan. Bahkan di situ diceritakan, dikisahkan bagaimana 2 orang ibu yang sama-sama rundingan merencanakan gimana kalau besok anakmu yang kita makan, gantian besoknya lagi anakku. Sampai hal itu dilakukan, Bapak Ibu, direncanakan. Karena apa? Karena lapar sekali. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Raja Israel pun sama, Bapak Ibu, sama merasakan situasi, merasakan hal yang sama yang dialami oleh bangsanya, rakyatnya. Raja Israel ini pun juga merasakan bahwa dia sudah nggak percaya lagi kepada Tuhan. Dia sudah nggak mau lagi bergantung kepada Tuhan. Raja ini kecewa. Karena apa? Karena penderitaan yang begitu dalam, penderitaan yang begitu sungguh menyakitkan, membuat raja ini pun putus asa, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ini keadaan kondisi bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi mari sama-sama kita belajar, Bapak Ibu. Ternyata rakyat yang dalam kondisi putus asa bersama rajanya ini pun masih ada 4 orang kusta yang akan sama-sama kita renungkan, kita pikirkan. Kita bisa membandingkan antara situasi bangsa Israel dengan 4 orang kusta ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudaraku, dari bacaan kita tadi, 4 orang kusta ini, mereka juga sama mengalami hal yang sama, yaitu kelaparan, situasi yang tidak baik. Tetapi 4 orang kusta ini perbedaannya adalah mereka menunjukkan sikap optimis, ya. Mereka optimis.
tidak menyerah, tidak putus asa. Tapi mereka masih ada harapan, masih ada sesuatu yang terlintas di dalam pikiran mereka. Apa yang mereka rencanakan? Keempat orang ini, Bapak Ibu, mereka merencanakan, mengatakan begini, mereka rembukan. Gimana kalau kita hanya diam di sini saja, ya? Kita pasti akan mati. Andapun kita akan masuk ke kota, di sana pun kita akan mati. Itu mereka berembuk begitu, Bapak Ibu. Kemudian ada di antara mereka yang mengatakan, bagaimana kalau kita pergi saja ke seberang, ke perkemahan orang-orang Aram? Gimana kalau menurutmu? Nah, ternyata apa, Bapak Ibu? Keempat orang kusta ini, mereka setuju, sama-sama setuju. Oh iya ya, daripada kita di sini diem aja mati, ke kota juga mati, ya udah deh kita nyebrang aja tempat musuh. Siapa tahu nanti di sana pun kalau kita ditangkap, dibunuh ya mati, tapi andapun kita diberi kesempatan hidup, kita toh hidup. Nah, akhirnya apa? 4 orang kusta ini, Bapak Ibu, menyeberang dan masuk di dalam perkemahan orang Aram. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ternyata setelah 4 orang kusta ini datang ke perkemahan itu, dilihatnya kosong. Wah, kosong. Lumayan gitu. Makanan, minuman banyak, Bapak. Makanan, minuman banyak sekali. Kemudian pakaian, banyak sekali harta benda yang ditinggalkan begitu saja oleh tentara Arab, orang-orang Arab pada waktu itu. Ditinggalkan begitu saja. Nah, ini kesempatan yang sangat luar biasa, yang sangat membuat 4 orang kusta ini bergembira, ya, sukacita. Sudah lapar, nggak ada makanan, ini ketemu makanan yang begitu banyak melimpah. Kemudian diambilin, disumputin. Datang lagi, ngambil, disumput lagi. Tetapi ada hal yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Keempat orang kusta ini, mereka tidak memikirkan diri sendiri. Mereka tidak hanya memikirkan kepuasan, kecukupan diri mereka sendiri. Apa yang mereka pikirkan? Mereka malah berembuk kembali, Bapak Ibu. Berembuk kembali untuk apa? Menyampaikan kepada istana raja. Ingin ngasih info bahwa di sini ditemui makanan dan berbagai macam barang-barang berharga, emas, perak, dan semuanya. Nah, ini muncul ide itu dari mereka. Akhirnya mereka laporan kepada raja, dan raja menanggapi hal itu, sehingga mulai, Bapak Ibu, di situ mereka semua datang ke perkemahan itu dan mengambil itu. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada pemikiran, pertanyaan, loh kok kosong, kenapa ya? Kok kemah kosong, kenapa ya? Bapak Ibu, ternyata tentara Aram ini lari terburu-buru, lari terbirit-birit, karena mereka mendengar ada orang banyak, ada tentara-tentara yang menunggang kuda dengan suara keras, rame-rame, ya, dikirain tuh mau nyerbu mereka. Itu mereka mendengar suara itu. Ternyata itu bahwa Allah sendiri yang melawan bangsa Aram ini, tentara Aram ini, bagi bangsa Israel. Jadi Allah sendiri yang berperang untuk bangsa Israel. Oleh sebab itu mereka lari tunggang langgang, lari terbirit-birit, meninggalkan begitu saja apa yang mereka miliki. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan bangsa Israel setelah mendapat kabar dari 4 orang kusta ini, maka mengalami perubahan. Yang tadinya kelaparan ini berubah menjadi kelimpahan. Bapak Ibu nanti bisa membaca sendiri bagaimana peristiwa ini terjadi. Bapak Ibu Saudaraku, dari kisah ini, apa sih yang hendak kita renungkan bersama? Apa sih yang hendak kita pelajari bersama? Ada 4 hal yang akan sama-sama kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama, tetap optimis di tengah kesukaran. Optimis di tengah kesukaran. Apa itu optimis? Optimis adalah
sikap yang menunjukkan adanya satu semangat, ya, satu tindakan untuk bisa mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik lagi. Jadi yang pertama adalah tetap optimis di tengah kesukaran. Bapak Ibu, keempat orang kusta tadi itu memiliki pikiran dan harapan yang baik di dalam diri mereka untuk tidak menyerah pada keadaan. Kalau mereka tidak memiliki sikap optimis, tentu mereka malas toh untuk berpikir yang aneh-aneh. Ya udahlah, ya wis enak yang ini mati ya ben, yang pintu gerbang ini mati ya wis ben. Mungkin begitu. Tapi keempat orang kusta ini tidak melakukan hal itu. Mereka tetap memiliki optimis, mereka tetap memiliki harapan-harapan untuk bisa keluar dari masalah itu. Bapak Ibu Saudara, melihat keempat orang kusta ini kita tarik di dalam kehidupan kita saat ini. Bagaimana kehidupan bangsa kita, terutama masyarakat di tempat daerah kita tinggal ini, di tulang bawang ini, lingkup kecil di rumah kita masing-masing. Kita saat ini sama-sama mengalami pandemi COVID-19. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah bosan dengan keadaan ini. Rindu untuk beribadah di gereja, rindu untuk kembali melakukan pekerjaan di kantor, di sekolah, dimanapun Bapak Ibu bekerja. Rindu kembali seperti awal. Tetapi karena keadaan, kita dituntut, kita harus tinggal di rumah, stay at home. Ini bukan masalah mudah Bapak Ibu. Saya sendiri, saya membagikan cerita, saya sendiri sudah mengalami titik jenuh Bapak Ibu. Saya harus mengajar melalui media sosial, melalui handphone maupun laptop ya. Dari penggunaan aplikasi saja Bapak Ibu, itu sudah berubah-ubah. Awal pakai Zoom, kemudian pakai Skype Business. Terus sekarang pindah lagi pakai Teams. Ini sangat memusingkan saya. Saya adalah orang yang termasuk zaman purba ya Bapak Ibu ya. Kuno, zaman kuno, nggak ngerti. Jadi saya harus belajar sedikit demi sedikit. Berbeda dengan guru-guru yang lain. Guru-guru yang masih muda, oke-oke aja, ganti aplikasi apa langsung ketemu. Saya harus bertanya, setiap hari bertanya. Nah puji Tuhan, sampai saat ini saya masih bisa mengikuti Bapak Ibu. Ini sangat luar biasa. Di balik masalah ini, di balik situasi ini, saya bersyukur saya bisa belajar di dalamnya. Nah Bapak Ibu, saya bosan dengan keadaan. Mungkin Bapak Ibu juga saat ini bosan, ya, stres mungkin, karena sudah setiap hari di rumah itu aja pekerjaannya. Tadinya harus ke kantor, sekarang cuma nanam kembang, nyiram kembang, macul-macul, ya, bosan. Akhirnya apa? Muncul kejenuhan, dan akhirnya kalau kejenuhan ini tidak kita arahkan dengan benar, maka yang ada apa? Pemberontakan. Ya, kita akan berontak pasti. Wis lah, nggak usah ngurus. Bah, dilarang yo bah. Saiki metu-metu wae, sing penting kan gawe masker. Nah, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang seperti ini. Ya. Di dalam hati mungkin berpikir, mati urip kan Tuhan sing ngatur, Gusti sing ngatur. Sing penting gawe masker, cuci tangan lah wis sih. Mungkin ada yang melakukan hal ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Di situasi ini, mari kita sama-sama memiliki hal yang pertama. Tetap optimis Bapak Ibu. Tetap optimis. Walaupun kita saat ini stres ya, bosan, tapi bagaimana cara kita mengolah dengan baik kebosanan kita itu. Mungkin yang ibu-ibu bisa belajar masak ya. Belajar masak mungkin ya. Saya 3 hari berturut-turut buat donat Bapak Ibu ya. Awal mula donat atos, tapi 3 kalinya wis empuk. Nah
Ini cara ya, cara menghilangkan kejenuhan atau stres ya. Saya lihat keluarga Ibu Ruminta itu ya sangat luar biasa ketika stay di rumah ini ya. Mereka kelihatan rukun sekali ya. Apalagi kegiatan Paskah kemarin nyumputin telur ya. Videonya saya lihat, wah luar biasa ya. Saya terus menghayal mungkin keluarga-keluarga yang lain juga seperti itu. Puji Tuhan kalau hal itu dilakukan. Baik, itu yang pertama, tetap optimis Bapak Ibu. Yakini bahwa masa ini, situasi ini pasti akan ada akhir. Kita nggak tahu rancangan Tuhan. Mungkin Tuhan memakai situasi ini, ya, pandemi ini, ada sesuatu yang ingin Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Mari terus sabar Bapak Ibu, terus berharap kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani situasi ini. Terlebih-lebih Tuhan terus melimpahkan kesehatan bagi keluarga besar kita, bagi masyarakat, terlebih bagi bangsa Indonesia. Tetap optimis. Yang kedua, tidak tinggal diam. Bapak Ibu, 4 orang kusta tadi tidak hanya duduk di pintu gerbang, tapi ada tindakan. Apa tindakannya? Setelah berpikir, mereka bertindak. Setelah rembukan, mereka bertindak apa? Menyeberang ke kemah tentara Arab. Demikian juga kita Bapak Ibu. Demikian juga kita. Diharapkan kita juga tidak tinggal diam saat kita di dalam belenggu masalah. Masalah apapun. Masalah apapun. Tidak hanya pandemi ini, tapi masalah apapun. Jangan hanya tinggal diam. Aku harus berdoa kok. Berdoa boleh, tapi harus ada tindakan. Loh, berdoa itu kan ya tindakan. Ya, doakan, kita mohon pertolongan Tuhan. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kerjakan dengan baik. Jangan hanya berdoa dong. Tuhan tolong singkirkan. Tuhan tolong hentikan COVID ini. COVID-19 ini, pandemi ini Tuhan. Tolong Tuhan. Tapi kita tidak ada tindakan sama sekali. Kita tidak mendukung program pemerintah. Kita seenaknya keluyuran. Kita seenaknya kumpul-kumpul. Karena apa? Kita tidak peduli. Jadi kita hanya berdoa, Tuhan tolong lepaskan. Tapi kita nggak mendukung apa yang pemerintah canangkan, apa yang pemerintah minta dari kita. Bapak Ibu, untuk mewujudkan tujuan, untuk meraih tujuan, kesuksesan apapun, itu harus dibarengi dengan tindakan. Kalau pemerintah ingin menghentikan, ingin memutuskan rantai penularan virus corona ini, maka kita pun harus bisa mendukung di dalamnya. Mari sama-sama kita belajar untuk tidak tinggal diam. Lakukan sesuatu ketika ada dalam pergumulan. Jangan hanya nangis tok, ya. Nangis, kok koyok ngene loro gak mari-mari, ya. Jangan. Berdoa dan lakukan sesuatu yang bisa Tuhan pakai untuk menolong kita. Kemudian yang ketiga, sehati sepikir Bapak. Sehati sepikir. Dalam pergumulan, keempat orang kusta ini mereka memiliki kesehatian. Mereka kompak. Apa yang direncanakan itu dilakukan bareng. Gak ada dari salah satunya yang males lah. Kowe wae sing nyebrang daripada aku ditujlep. Males. Kowe wae. Aku nang kene wae lah, tengok-tengok mati wae nang kene. Gak ada Bapak. Keempat ini sama-sama setuju, sama-sama melakukan hidup mati bareng-bareng. Nah, sama dengan kita Bapak Ibu. Di dalam kehidupan bergereja kita saat ini, ya, sudah diputuskan kita ibadah di rumah masing-masing. Nah, kalau kita tidak mendukung keputusan ini, terus kita ibadah sendiri, ya, lawangnya dibuka, ibadah dewe rame-rame, gerombol-gerombol, maksa pakpur, tinggal kongkon melayani. Nah, ini nggak bagus. Ini menunjukkan bahwa kita sama-sama nggak mendukung, nggak memiliki kesehatian. Kita tidak sehati sepikir di dalam mewujudkan tujuan kita. Kita mendukung program pemerintah Pulang Bawang ini Bapak Ibu untuk ibadah di rumah. Demikian juga
pemerintah kita yang dari pusat mengharapkan kita ibadah di rumah. Bapak Ibu, memang tidak enak ibadah di rumah. Kayaknya itu situasinya piye gitu ya. Walaupun kita sekeluarga, tapi kalau nggak di gereja ini kok kurang sek begitu ya. Saya yakin Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama. Saya juga sama Bapak Ibu. Hanya Pak Pur mungkin ya, Pak Pendeta Purnomo dan keluarga bisa ibadah di gereja karena dekat. Tapi ibadah dimanapun Bapak Ibu, mari kita sama-sama memaknainya dengan sungguh. Itu adalah wujud relasi kita dengan Tuhan. Membangun relasi dengan Tuhan. Mari kita terus memiliki kesehatian, sehati sepikir. Yang terakhir adalah sikap peduli kepada sesama. Bapak Ibu, 4 orang dusta tadi menemukan harta benda, menemukan emas, perak, makanan, minuman, itu tidak dimakan sendiri, tidak dihabiskan sendiri. Tapi dia berpikir untuk bangsanya, untuk saudaranya yang lain, peduli kepada yang lain. Nah, dari sikap keempat orang kusta ini, kita juga sama-sama diingatkan kembali. Untuk apa? Untuk memiliki sikap peduli kepada sesama. Salah satunya adalah nilai dari GKSBS yang harus terus kita pupuk, kita lestarikan. Ingat, kita semua telah menerima kemurahan Tuhan. Masing-masing kita telah menerima, menikmati kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan melalui berkat-berkatnya yang melimpah atas hidup kita masing-masing. Bapak Ibu, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan tidak hanya melalui harta benda. Bapak Ibu saat ini sehat, itu anugerah Tuhan. Bapak Ibu saat ini masih bisa berkumpul dengan keluarga, itu anugerah Tuhan. Bapak Ibu bangun pagi, melek, melihat istri, melihat suami, itu anugerah Tuhan. Itu perlu kita syukur. Apapun anugerah Tuhan, mari kita belajar untuk peduli terhadap sesama. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini ada 4 hal. Yang pertama, tetap optimis di dalam segala keadaan. Yang kedua, kita jangan hanya tinggal diam. Kemudian yang ketiga, miliki kesehatian, sehati sepikir. Dan yang keempat, selalu belajar peduli kepada sesama. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang terus peduli, terus percaya kepada Tuhan, terus memiliki kesehatian, terus optimis di dalam kita hidup di dalam masalah ataupun kesukaran. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup mengubah di setiap keadaan-keadaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita masuki saat berdoa. Kita renungkan Bapak Ibu bahwa pada sore hari ini Tuhan mengingatkan melalui 4 orang kusta. Mari kita terus percaya, terus optimis, terus tidak tinggal diam, terus sehati sepikir, terus peduli kepada orang lain. Kiranya Tuhan Yesus mampukan kita semua untuk menjadi orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu menaikkan doa-doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia Tuhan yang kami rasakan sampai pada hari ini. Terbukti kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah, sekalipun hanya beribadah di rumah. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman yang telah disampaikan. Biarlah firman ini bukan hanya lalu begitu saja, tapi boleh menjadi rema dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga setiap kami lebih optimis, lebih mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, dan melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintahan yang ada,
Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap pemimpin yang ada, dari pemimpin pusat sampai kepada pemimpin daerah, RT RW. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan memberkati mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk tenaga medis yang bersedia untuk menolong setiap kami ya Tuhan, setiap warga bangsa negara Indonesia yang sedang mengalami sakit, khususnya terkena virus corona. Bapa dalam surga, kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati mereka, memberikan semangat, memberikan roh sungguh-sungguh di dalam melakukan pekerjaan yang ada. Kami juga berdoa untuk obat-obatan yang dikonsumsi, kiranya Tuhan menolong dan memberkati, sehingga melaluinya setiap kami yang mengalami sakit penyakit, khususnya virus corona, boleh terobati dan mengalami kesembuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk kami rakyat Indonesia. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap kami, sehingga kami tidak acuh tak acuh, justru kami boleh bersatu hati, saling menolong, saling menguatkan, sehingga kami bisa menghadapi pandemi virus corona ini bersama-sama. Sehingga setiap kami tidak merasa sendiri, tapi kami memiliki semangat karena kami memiliki banyak saudara. Bapa Surgawi, biarlah setiap kami tidak saling menjauhi, tapi saling memperhatikan satu dengan yang lain. Lebih daripada itu, Tuhan tolong, sehingga setiap kami memiliki kesadaran bahwa kesehatan itu penting bagi setiap kami, sehingga melaluinya kami tidak hidup dengan sembrono, kami tidak hidup semau kami sendiri, tapi kami hidup sehat. Bahkan lebih daripada itu, kami hidup dengan mengikuti anjuran yang pemerintah berikan kepada kami pada hari-hari ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja yang ada di Indonesia. Biarlah mereka boleh bersatu hati, saling berdoa, saling mendukung, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dan virus ini dapat diselesaikan melalui doa-doa yang kami panjatkan. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tulang Bawang. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati setiap pendeta yang ada, majelis yang boleh membantu di dalam setiap pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati setiap mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat. Kiranya Tuhan berkati khususnya setiap jemaat yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati mereka. Biarlah melalui obat-obatan yang dikonsumsi, mereka dapat sembuh dan dapat beraktivitas seperti biasa. Kami juga berdoa untuk setiap Bapak Ibu lansia yang rawan dengan virus ini. Kami berdoa Tuhan, supaya kasih dan setia Tuhan menyertai kehidupan mereka. Kami berdoa untuk pekerjaan kami, untuk aktivitas kami yang kami lakukan sehari-hari. Biarlah apapun itu, tapi kami yakin dan percaya melaluinya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak tahu kapan virus ini akan berhenti, tapi yang kami tahu Tuhan selalu ada dan menolong kami. Demi Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudaraku, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama memperbarui iman kita. Kita akan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasmi.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan sama-sama memberikan persembahan. Kita akan mengumpulkan persembahan bersama. Namun sebelumnya akan kita dasari dengan firman Tuhan dari Yeremia 33 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita akan iringi persembahan dengan memuji Tuhan. PKJ 149. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh mengumpulkan persembahan. Mari Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami, supaya melalui persembahan ini boleh bermanfaat bagi kelebaran kerajaan-Mu, terutama di GKSPS Tulang Bawang. Berkati Tuhan kami anak-anak-Mu yang sudah memberi maupun yang belum. Kami percaya bahwa Tuhan melimpahkan berkat-berkat-Mu dari hari ke hari. Sucikan Tuhan, kuduskan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Pujian pengutusan PKJ 239, perubahan besar. Sejak Yesus di mati,
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku.